Terima kasih kepada Bapak Pengurus, Bapak Pengawas yang telah memberikan saya amanah lagi di manajer operasional, dan ditambah lagi dengan promosi yang mungkin untuk promosi ini hal baru bagi saya yang mungkin belum ada pengalaman sama sekali ya. Nanti saya mohon ada bantuan juga karena memang belum pernah ya. Tadi yang sudah disampaikan dengan Pak Agus tentang operasional ya, menjadi lembaga yang kuat dan profesional dalam pelayanan. Di sini saya akan mengatakan atau memberikan program kerja untuk operasional di tahun 2023, yaitu yang pertama legalitas dan regulasi kelembagaan, yang kedua adalah digitalisasi sistem keanggotaan dan administrasi, yang ketiga adalah promosi dan pelayanan, yang keempat adalah administrasi. Dan semuanya itu akan bisa berjalan lancar, tetap harus ada dukungan dari rekan-rekan semua, dan tanpa ada campur tangan dari rekan-rekan semua, program kerja itu tidak akan bisa berjalan lancar. Karena memang kita di sini semua adalah untuk belajar, apalagi saya sendiri di sini adalah posisi yang baru juga. Yang pertama adalah di legalitas dan regulasi kelembagaan. Kenapa harus ada legalitas? Itu harus dan penting, dikarenakan legalitas itu adalah yang pertama menjadi bukti bahwa bisnis itu harus patuh hukum. Karena kemarin juga kita pas itu pemeriksaan kesehatan, memang kita ditanya tentang tentang badan hukum kita, apakah sudah tercatat di Kementerian Hukum Administrasi atau belum. Terus yang kedua adalah perusahaan memiliki perlindungan hukum yang jelas. Yang ketiga adalah potensi mendapatkan proyek yang meningkat, ini bisa untuk di bisnis. Yang keempat adalah pengembangan bisnis akan lebih mudah, karena dengan adanya payung hukum kita akan dipercaya oleh anggota dan masyarakat sekitar kita. Yang kelima adalah legalitas lembaga untuk mendukung promosi. Jadi payung hukum kita itu juga akan bisa menjadikan promosi kita untuk bisa menjadi brand. Terus, kenapa harus ada regulasi pada lembaga? Karena regulasi itu adalah aturan yang dirancang, dirumuskan, disusun, atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat, lembaga, perusahaan dengan tujuan tertentu. Tujuannya adalah kita bisa mengontrol aturan-aturan tersebut, apakah itu melanggar hukum atau tidak. Terus yang kedua adalah program kerjanya operasional dan promosi itu digitalisasi sistem keanggotaan dan administrasi. Kenapa koperasi butuh digitalisasi? Dikarenakan yang pertama adalah jangkauan pasar yang luas, agar semuanya itu mudah dijangkau. Terus yang kedua adalah tren pencarian di internet, bisa melalui YouTube, IG, websitenya Insan Mandiri. Nah itu nanti kan cepat. Terus yang kedua adalah kemudahan dalam bertransaksi, bisa menggunakan QRIS, dan saat ini kita menggunakan YouTube. Anggota-anggota kita bisa melihat saldonya apabila menabung, penarikan seperti itu. Terus via WA juga mereka bisa tahu nabung berapa, penarikan berapa, ada tagihan di situ. Terus yang keempat adalah komunikasi antar anggota lebih mudah.
tadi yang sudah saya sampaikan, WA notif tadi. Dan juga bisa juga apabila rapat anggota yang online bisa melalui Zoom. Yang saat kemarin di masa pandemi itu banyak sekali, ada yang tertulis, tidak tertulis, dan tatap muka. Terus yang kelima adalah penjualan produk koperasi secara online. Kita menawarkan produk-produk kita tidak hanya offline, tapi juga melalui online, bisa melalui Instagram atau YouTube, membuat podcast seperti itu. Terus yang keenam adalah administrasi yang mudah dan transparan. Kemarin saya juga sudah dikasih saran sama Pak Agus juga tentang PA1, PA2. Ya, mungkin untuk kertas fotokopian menumpuk dan gimana lah, bisa jadi besok diakses melalui internet Excel yang kita kirim secara digital. Jadi intinya ya kita di operasional itu kan harus ya, yang satu memilih biaya juga. Nah itu nanti insya Allah tapi tidak instan ya, kita juga bertahap dulu seperti itu karena kan memang baru. Jadi harus butuh proses. Terus yang ketiga tadi program kerjanya adalah promosi dan pelayanan. Jadi promosi itu dan pelayanan itu ada beberapa bagian juga. Yang pertama itu adalah kemarin dapat masukan dari Pak Toto, itu adalah keanggotaannya. Itu bisa melalui pertemuan anggota. Nah, kita nanti bisa untuk promosinya itu untuk brand-brand BMT, produk-produk BMT Samari nanti bisa kita melalui promosi pas pertemuan anggota. Yang kedua itu adalah podcast yang sudah saya sebutkan tadi. Karena kalau selama ini kita sudah seminggu itu ada 2 kali. Tetap nanti kita kerjasama dengan IT juga. Di situ yang minggu hari Rabu itu untuk tampilnya, yang hari Jumat itu untuk malnya. Terus yang ketiga dari bentuk promosi tadi adalah produk. Produk di sini bisa melalui tadi yang saya dengar Mas Ahmad Sodik bisa melalui promosi kita dengan payung seperti itu, mug, kalender, ID card. Nah, ID card ini juga menjadi promosi kita. Karena kan kita bekerja di insan mandiri. Nah, setiap karyawan kalau keluar harus memakai ID card. Nah, saat ini yang belum memakai ID card siapa saja? Ada enggak? Nah, yang karyawan yang sudah mendapatkan ID card, saya harap setiap kali pertemuan itu dipakai ID card-nya. Setiap keluar lapangan memakai ID card. Yang belum punya, besok Mbak Dewi biar membuatkan. Sudah. Terus yang keempat adalah event. Event-event ini bisa nanti kerjasama dengan Baitul Mal juga, seperti pengobatan gratis, santunan anak yatim. Nah itu nanti juga bisa untuk mempromosikan dan memberikan pelayanan juga kepada anggota dan masyarakat. Terus untuk di bisnis bisa kerjasama dengan Biar Wilap. Nah, promosi, pelayanan, dan kepuasan anggota itu memang saling berkaitan. Terus yang keempat tadi adalah tertib administrasi. Untuk tertib administrasi nanti insya Allah mungkin pas saya berkunjung mungkin mohon maaf untuk yang bagian front office mungkin nanti saya lebih selektif juga gitu. Seperti dalam hal penataan administrasi juga. Nanti saya mohon
karena ada beberapa, saya dapat masukan juga dari beberapa manajer itu ada yang belum tertib juga, ya mungkin tellernya yang kurang cap apa, mungkin untuk tanggal dan lainnya itu nanti insya Allah kalau saya datang berkunjung ke cabang mungkin nanti saya beri izin. Demikian tadi mohon kerjasamanya teman-teman semua. Saya mungkin di sini juga belajar dan saya juga belum bisa 100% karena saya juga masih banyak kekurangan di sini. Saya mohon teman-temannya untuk bisa membimbing saya juga di sini. Karena kalau semuanya tidak dukungan dari teman-teman semua, program kerja juga tidak bisa berjalan dengan lancar. Demikian tadi program kerja dari operasional dan promosi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Adanya jam berapa? Jam 5 masih ada 40 menit. Tangguh moro 5 menit ya. Baik, kami kasih kesempatan per cabang 5 menit. Monggo nanti masih menfokus dulu. Ya IT ya. IT dulu betul masih ya. Cabang siapa ya? IT dulu. IT orang gomi. Siapa tahu nanti ada kendala di cabang. Cabang dulu aja. Dimulai dari Gemolong. Monggo. Dan dilanjutkan ulon rongetan ya. Monggo. Silakan ke depan. 5 menit maksimal. Dan goyang dan nyamdak semua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngatur dulu, dan kita bagus sih ngatur dulu. Nah, mungkin ditawarkan boleh.